Ya, ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Yang saya katakan tadi, ini masjid-masjid yang memang Rasulullah SAW pernah sholat di sini. Yang dulu namanya ini kawasan Musallayat Al-Manakhah. Musallayat itu tempat-tempat sholat, Al-Manakhah itu diambil dari kata nakho, Bapak Ibu. Nakho itu adalah kalau unta ditarik ketika mau berhenti itu dia ngeluarin suara. Nah, itu munakhoh namanya. Jadi karena memang dulu memang di sini Bapak Ibu sekalian seperti yang saya sampaikan tadi, tempat-tempat para sahabat itu ketika ingin berziarah ke rumah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka meletakkan unta-unta mereka di sini. Ya, bahkan di sini Bapak Ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat Idul Adha pertama kali di Masjid Ali ini, di musola yang ini. Ini dinamakan Ali ya karena tadi ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau yang melanjutkan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di tempat ini, sehingga dinamakanlah dengan Masjid Ali. Demikian pula yang di depannya kecil, Masjid Abu Bakar. Ini Masjid Abu Bakar. Rasulullah SAW juga pernah sholat di sini, Bapak Ibu sekalian ya, sholat fardu ataupun beberapa sholat Id. Beliau pernah sholat di sini. Karena memang dulu Bapak Ibu sekalian, kawasan Madinah itu hanya rumah Masjid Nabawi dan perluasannya ini saja. Makanya dulu Uhud itu bukan Madinah, Quba itu bukan Madinah. Kalau sekarang kan sudah masuk area kota Madinah. Kalau dulu hanya masjid dan perluasannya saja, itu yang disebut dengan Madinah, Bapak Ibu. Lalu di Masjid Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang pernah sholat juga selain dari kalangan pembesar para sahabat. Jadi dulu juga Bapak Ibu sekalian, banyak juga beberapa sahabat itu sepeninggal Nabi, mereka itu memang istilahnya tuh saking adabnya sama Nabi, mereka itu ndak enak mau menjadi imam di mihrabnya baginda Rasul, sehingga mereka menggunakan musala ini untuk sementara. Ya, lalu di depannya ini Masjid Gumamah, yang ini Gumamah. Gumamah itu artinya awan pekat, Bapak Ibu, awan yang membawa air hujan istilahnya ya, karena memang di sini tempat Nabi SAW itu sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat meminta hujan. Karena memang Bapak Ibu saksikan ya, gersangnya di sini Bapak Ibu ya. Seringkali dulu Bapak Ibu sekalian, pada zaman baginda Rasul itu banyak tanaman yang tidak tumbuh, lalu banyak juga unta-unta yang kekeringan, yang kehabisan air, sehingga para sahabat itu mengadu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, asabana al-qahtu, kami dilanda oleh kekeringan, bagaimana kita harus mendatangkan hujan. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil para sahabat, terlebih orang-orang tua dan anak-anak kecil. Ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalau bukan karena mereka, lasabba alaikumul masaib. Kalau bukan karena anak-anak kecil dan orang-orang tua, niscaya Allah akan lebih timpakan musibah terhadap kalian. Sehingga itulah kenapa dulu ini juga dinamakan musola. Kalau dulu musola itu artinya Bapak Ibu, tempat sholat yang tak punya atap, yang terbuka. Lalu yang istisqa itu memang kita di sholatnya harus yang tidak ada atap, harus yang tembus ke langit. Sehingga disinilah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu memimpin sholat istisqa, sehingga setelah sholat Rasul mengangkat tangannya berdoa sholat istisqa, itu seketika itu langsung gelap kota Madinah. Tapi yang pertama gelap adalah tepat di atas masjid ini. Yang pertama dituruni hujan tepat di atas masjid ini, sehingga diberi nama masjid ini adalah Masjid Gumamah. Bukan hanya sekedar pada zaman baginda Rasul SAW, Bapak Ibu sekalian, bahkan sepeninggal Nabi itu terjadi lagi musim ya istilahnya apa ya, pacaklik itu terjadi lagi, sehingga para sahabat itu mengadu ke Sayyidatuna Aisyah. Ya, beliau mengadu ke Sayyidatuna Aisyah, wahai Ummul Mukminin, sekarang kita kena pacaklik lagi. Siapa lagi yang akan mendoakan kita? Rasulullah SAW sudah tidak ada. Akhirnya para sahabat itu sholat istisqa di sini, tapi tak kunjung ada awan pekat lagi. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan, biarkan kubur baginda Rasul
itu berhadapan langsung dengan langit, sehingga Bapak Ibu sekalian, itu dulu kubahnya baginda Rasul itu sedikit dibuka oleh para sahabat. Agar apa? Agar cahaya itu masuk langsung mengenai kuburnya baginda Rasul SAW. Sehingga seketika itu juga ketika dibuka sedikit kubah baginda Rasul, ketika cahaya mengenai makam beliau, seketika itu turun hujan langsung Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu bukti Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya butuhnya kita kepada baginda Rasul, bagaimana pentingnya beliau di dalam hidup kita ini Bapak Ibu sekalian ya. Lalu di sini juga Bapak Ibu sekalian, Rasul SAW pernah sholat Idul Adha dan menyembelih kurban beliau ya. Beliau menyembelih total 63 kambing milik para sahabat. Lalu beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Sebagian ulama itu menyimpulkan bahwasanya itu isyarat terhadap umur beliau, karena beliau itu wafat di umur 63 tahun. Ya, 63 tahun. Tapi Bapak Ibu tahu satu yang menakjubkan dari itu, kambing terakhir beliau katakan, "Ya Allah, saya niatkan kambing ini untuk siapa? Untuk umat-umat saya kelak yang tidak mampu kurban, saya sudah wakilkan sekarang." Begitu besar cintanya Bapak Ibu sekalian. Beliau pikirkan kita. Sehingga disitulah beliau katakan, kambing terakhir ini untuk umatku ya Allah, yang mereka kelak kalau mereka tidak mampu untuk berkurban, saya sudah wakilkan dia sekarang. Itulah Bapak Ibu sekalian, dan disinilah beliau menyembelih kurbannya. Ya Bapak Ibu, mungkin yang mau foto-foto di sekitar sini, kita foto di sebelah sini aja ya, biar kelihatan semuanya ya. Kita foto bareng. Lalu